Dalam gemuruh perjuangan yang membara, berdiri tegak seorang putra bangsa, Soekarno, bapak kemerdekaan yang membawa Indonesia dari jerat penjajahan menuju gemilangnya kebebasan. Dengan semangat yang tak pernah pudar, ia mengobarkan api perjuangan yang menyala dari Sabang sampai Merauke. Setiap tetes keringatnya, setiap kata yang terlontar dari bibirnya, adalah seruan kepada rakyat untuk berdiri bersama, menggenggam kemerdekaan yang begitu lama dicita-citakan. Namun, jalan menuju kebebasan itu tak mudah. Berbagai rintangan, caci maki, hingga ancaman kematian ia hadapi. Bersama rekan seperjuangan, ia melangkah tegar, membawa semangat proklamasi pada 17 Agustus 1945. Saat itu, suara lantangnya menggema. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dunia seolah terhenti sejenak, memberi ruang bagi kebebasan yang baru saja lahir. Dalam masa kejayaan itu, Soekarno bukan hanya seorang presiden, melainkan simbol dari sebuah bangsa yang baru saja terbebas dari rantai kolonialisme. Namun, perjalanan seorang pemimpin tak pernah lepas dari bayang-bayang pengkhianatan, dari arus gelombang politik yang tak dapat dikendalikan sepenuhnya. Waktu pun berlalu, dan di puncak kekuasaannya, Soekarno mulai merasakan angin yang berhembus tak lagi ramah. Hembusan angin dari dalam negerinya sendiri. Mereka yang dulu berteriak bersamanya, kini mulai berbisik di belakangnya. Rakyat yang ia cintai mulai meragukan kepemimpinannya. Para politisi yang dulu mengangkatnya kini mulai menuntut pergantian. Fitnah dan intrik politik menyelimuti hari-harinya. Seiring waktu, suara pengkhianatan itu kian membesar. Pemberontakan demi pemberontakan, krisis demi krisis, menggoyahkan singgasananya. Hingga pada satu titik, ia merasa bukan hanya kekuasaannya yang terancam, tetapi cintanya pada bangsa yang ia bangun dengan segenap jiwa dan raga. Di tengah kekecewaannya, terlontar kalimat yang menyayat hati, "I Belanda saja lebih menghargai saya." Kalimat ini lahir dari luka yang dalam, dari perasaan dikhianati oleh mereka yang ia anggap sebagai anak-anak bangsanya sendiri. Ironi yang pahit, karena pada saat ia menghadapi musuh dari luar, ia merasa lebih dihargai daripada ketika ia harus menghadapi gelombang ketidakpercayaan dari dalam negeri. Soekarno berdiri di ambang kejatuhannya, bukan karena kalah dalam pertempuran fisik, tetapi karena pergolakan batin yang meruntuhkan fondasi kekuasaannya. Ia, yang dahulu dielu-elukan sebagai pemimpin besar revolusi, kini merasakan beratnya tudingan sebagai sumber krisis bangsa. Di akhir masa kekuasaannya, Soekarno menyerahkan tampuk pemerintahan, namun semangat perjuangannya tak pernah benar-benar padam. Ia tetap seorang revolusioner dalam hatinya, seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dengan segenap jiwa. Meski pada akhirnya, ia merasa dikhianati oleh tanah air yang ia bebaskan, warisannya tetap abadi, seperti api perjuangan yang tak pernah padam, menyala di hati setiap insan Indonesia yang mencintai kemerdekaan. Setelah kejatuhannya, Soekarno tak lagi menjadi presiden, namun bayangannya sebagai bapak bangsa tetap hidup dalam benak rakyat yang mengenangnya. Sejarah telah mencatat namanya, namun hidupnya setelah kekuasaan adalah jalan panjang penuh sunyi, dilalui dengan luka batin yang tak kunjung sembuh. Meski tak lagi berada di puncak kekuasaan, Soekarno tetap seorang tokoh besar, namun kini terasing di negerinya sendiri.
Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Soekarno berada di bawah tahanan rumah, diawasi dengan ketat oleh rezim baru yang melihatnya sebagai ancaman politik. Di istana yang dulu penuh gemuruh perjuangan, kini hanya sunyi yang menyelimuti hari-harinya. Sahabat-sahabat yang dulu setia mendampingi, satu persatu menjauh. Politik telah memisahkan mereka, dan Soekarno pun tersisa dengan kenangan perjuangan masa lalu yang agung namun kini terasa jauh. Namun, jiwa Soekarno yang tegar tak sepenuhnya padam. Dalam kesendiriannya, ia terus menulis dan merenung, mengenang masa-masa kejayaan bangsa yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Di hatinya, masih ada cinta yang mendalam untuk Indonesia, cinta yang meski dilukai berkali-kali, tak pernah benar-benar hilang. Namun, seiring waktu, tubuhnya yang dulu kuat mulai melemah. Kesehatan Soekarno menurun, tapi duka di dalam jiwanya yang lebih menyakitkan. Di masa-masa itu, Soekarno merasakan pahitnya hidup yang penuh keterasingan. Ia tidak diadili secara formal, namun dibiarkan melewati hari-harinya dalam diam. Seakan-akan bangsanya sendiri telah melupakannya. Presiden pertama Indonesia itu seakan disingkirkan dari panggung sejarah, diselimuti oleh narasi baru yang mencoba menghapus jejak langkahnya. Pengkhianatan itu tidak datang hanya dari tindakan, tetapi juga dari waktu yang perlahan melupakan segala pengorbanan yang pernah ia berikan. Meski begitu, bagi rakyat kecil yang pernah merasakan hangatnya karisma dan pidato-pidatonya yang membakar semangat, Soekarno tetap hidup sebagai simbol. Mereka yang mengenangnya masih melihat Soekarno sebagai pemimpin yang berjuang tanpa lelah untuk tanah airnya. Rakyat kecil, petani, buruh, dan mereka yang selalu menjadi fokus perjuangannya, tetap setia mengenangnya. Pada 21 Juni 1970, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Soekarno mengembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dalam kesederhanaan, dalam sunyi yang penuh luka. Di detik-detik terakhir hidupnya, mungkin yang terlintas di benaknya adalah Indonesia, negeri yang ia perjuangkan, negeri yang telah memberinya cinta sekaligus luka yang begitu dalam. Soekarno pergi, meninggalkan dunia dengan kesedihan yang terpendam, namun juga dengan cinta yang tak pernah surut untuk bangsanya. Pemakamannya di Blitar, Jawa Timur, menjadi perhentian terakhir dari seorang tokoh besar yang telah mengukir sejarah Indonesia. Ribuan rakyat datang, memberi penghormatan terakhir. Mereka yang pernah merasakan sentuhan hangat pidato-pidatonya kini datang dengan duka mendalam. Soekarno tak lagi hadir secara fisik, namun jiwanya tetap ada di setiap sudut perjuangan bangsa ini. Kepergiannya bukan akhir dari warisannya. Nama Soekarno terus hidup dalam setiap langkah bangsa ini menuju kemajuan. Ia adalah simbol keberanian, harapan, dan perjuangan yang tak pernah padam, meski sejarah kelam sempat membisukan suaranya. Dari kemerdekaan yang ia proklamirkan hingga napas terakhirnya, Soekarno tetaplah seorang pejuang, seorang pemimpin yang hidup abadi dalam jiwa Indonesia.